Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Nuril Ulya Khairina, NIM 14 dari kelas A5 MIR. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar halqi dan ifa hakiki guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan idhar dan ifa. Nah, dalam pembelajaran kali ini siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hukum bacaan idhar dan ifa, yang kedua dapat menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ifa, yang ketiga melafalkan bacaan idhar dan juga ifa. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Adakah yang tahu tentang ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj huruf dan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain atau wajib untuk semua orang. Maka dari itu, ilmu tajwid sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam membaca Al-Quran. Dalam ilmu tajwid terdapat hukum bacaan non-sukun atau tanwin yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Namun pada pelajaran kali ini kita hanya membahas tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Ada yang tahu apa itu bacaan idhar? Ya, idhar menurut bahasa artinya adalah terang. Idhar dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin disebut idhar halqi. Idhar halqi menurut bahasa berasal dari kata halq yang berarti tenggorokan. Sedangkan menurut istilah idhar halqi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 salah satu huruf idhar halqi, yaitu hamzah, ha, ho, ain, gin, ha. Nah, cara membacanya harus dengan jelas, tidak boleh samar-samar ataupun mendengung. Contohnya pada lafal man, mana dibaca dengan jelas karena non sukun bertemu hamzah yang disebut dengan bacaan idhar halqi. Sedangkan contoh lainnya yaitu man a'dha dibaca idhar halqi karena non sukun bertemu dengan hamzah. Yang kedua yanha dibaca idhar halqi karena nun sukun
bertemu dengan huruf H. Yang ketiga, min alaqin dibaca jelas karena ada huruf non sukun bertemu dengan huruf ain. Yang keempat, yan hifuna dibaca idhar halqi karena non sukun bertemu dengan huruf H. Yang kelima, min wodobin dibaca idhar halqi karena ada non sukun bertemu dengan win. Yang keenam, min khaufin dibaca idhar halqi karena ada non sukun bertemu dengan huruf kha. Yang ketujuh, kufuwan ahad dibaca idhar halqi karena ada fathah tain bertemu dengan hamzah. Yang kedelapan, salamun hiya dibaca idhar halqi karena ada domah tain bertemu dengan huruf H. Dan yang terakhir yaitu khuluqin adim dibaca idhar halqi karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf ain. Nah, itulah contoh dari idhar halqi. Selanjutnya saya akan membahas tentang ifa. Ifa artinya menyamarkan. Bacaan ifa dalam hukum non sukun atau tanwin disebut dengan ifa hakiki. Hukum bacaan ifa hakiki terjadi apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa hakiki yang ada 15. Cara membacanya yaitu dengan disamarkan. Adapun huruf-huruf ifa hakiki adalah ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shad, dot, ta, do, fa, kof, kaf. Adapun contoh hukum bacaan ifa hakiki antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wala antum dibaca ifa hakiki karena ada non sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kedua, unsa dibaca ifa hakiki karena ada non sukun bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga, narun datalahabin dibaca ifa hakiki karena ada fathah tain bertemu dengan huruf dal. Yang keempat, biqalbin salimun dibaca ifa hakiki karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf sin. Yang terakhir, amyun fahum dibaca ifa hakiki karena ada domah tain bertemu dengan huruf fa. Nah, itulah contoh dari ifa hakiki. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari surat Al-Falaq bacaan-bacaan yang termasuk idhar halqi dan juga ifa. Sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ terdapat non sukun bertemu shin dibaca ifa hakiki. Yang kedua juga ada non sukun bertemu shin. Dan ada juga kasroh tain bertemu hamzah yang dibaca idhar halqi atau dengan jelas. Ada juga non sukun bertemu shin. Dan juga ada non sukun bertemu shin lagi. Yang terakhir ada kasroh tain bertemu dengan hamzah, disebut bacaan idhar halqi. Setelah mempelajari hukum bacaan idhar dan ifa,
Mari kita coba untuk menjawab soal berikut ini. Soalnya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bacaan idhar halqi? Yang ketiga, sebutkan huruf-huruf idhar halqi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ifa hakiki? Yang terakhir, sebutkan huruf-huruf ifa hakiki. Jangan lupa jawabannya ditulis di dalam buku masing-masing. Selanjutnya nanti dikirim melalui WhatsApp guna untuk mengisi kehadiran. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.